itu ada di mana secara fitrah, akal, syariat menjelaskan bahwa Allah di langit, Allah di atas arsy. Ini wajib kita yakini. Ini fitrah. Yang pertama kali rusak fitrahnya ya Firaun. Dia menolak tentang Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Sebab semua manusia, bukan hanya manusia, hatta binatang, tetap mereka mengangkat ke langit. Kan disebutkan dalam riwayat ketika terjadi istisqa, ketika Nabi Sulaiman itu melewati semut, mengangkat ke langit, berdoa minta kepada Allah. Itu binatang. Orang kafir umpamanya, orang kafir, kalau mereka berdoa kita tanya kemana berdoanya? Ke langit. Anak kecil ketika berdoa ke langit, ini jelas menunjukkan bahwa Allah di langit. Kalau nas Al-Quran banyak sekali, ratusan ayat menjelaskan Allah di atas langit. 7 ayat menjelaskan Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu arsy-istawa. Ayat-ayat menjelaskan Allah di atas langit banyak. Seperti ayat Aamintum man fis sama, maka kamu bersama dengan yang di langit. Begitu juga Allah menyebutkan wa huwal aliyul kabir. Allah Maha tinggi dan Maha besar, Maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang Maha tinggi. Ketika kita sujud kita baca subhan rabbiyal a'la. Maha suci Allah Maha tinggi. Berarti Allah biasa. Dan semua ini naik kepada Allah semuanya. Menunjuk kepada Allah semuanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalu shalih. Banyak ratusan ayat menjelaskan Allah. Dan Allah bersama kita wajib meyakini demikian. Ini fitrah. Sampai Nabi SAW bertanya kepada seorang budak, aina Allah, di mana Allah? Dijawab, fis sama, di atas langit. Wa man ana? Anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa inna mu'minah. Merdekakan dia karena seorang mukmin. Dengan mengatakan Allah di atas langit dan dengan mengatakan dia beriman kepada Rasulullah, maka dia seorang mukmin. Maka kita wajib meyakini demikian. Adapun orang mengatakan bahwa Allah di mana-mana, ini kekeliruan, kesesatan, kekufuran. Kalau Allah, dia nggak meyakini Allah di atas langit, berarti dia nggak tahu tentang Rabbnya, Allah Rabbul Alamin, yang dia sembah, yang dia meminta, yang dia ruku dan sujud kepadanya, yang dia beribadah hanya kepada Allah. Bagaimana dia nggak tahu? Kalau dikatakan di mana-mana, berarti ada di tempat yang baik, tempat yang buruk, tempat yang bersih, tempat yang kotor. Nggak mungkin. Allah sendiri yang menyebutkan Ar-Rahman arsy, Allah bersemayam di atas arsy. Wajib kita menetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Kalau dia punya keyakinan karena ikut-ikutan di masyarakat karena kekeliruan, ya ini dia wajib taubat kepada Allah dan dia wajib kembali. Apa persangka anak wong akeh. Iku wonten tiyang takoki Nabi, pangeran yang di fa'asyarat ila sama cawe itu amat pangeran teng dhuwur. Nabi itu bener. Ya bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jiyah. Tuhan itu bebas arah. Tapi ana sahabat takoki, pangeran ning ndi, Jeng? Lho, teng langit Kanjeng Nabi. Ya, jare Nabi sih yo. Ya karena wong muni nyebut langit itu pokoknya pangeran ning dhuwur. Dhuwur iku gak ino. Dibang dijawab di sini kan malahnya. Oh, sok pangeran dituju. Utawa dijawabnya nih, enggak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan. Soalnya di atas ngono. Kalau begitu ditakoki anak kula sing SMP gara-gara itu ada guru non muslim senengane itu bikin keraguan pada anak-anak. Kok orang Islam itu tidak jelas kalau ditanya Tuhan bilangnya enggak punya tempat. Caca SMP kepikiran, takok biha anak kula. Anak kula cerita biha. Biha takok kula. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu a'amintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu a'amintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayursila alaikum hasiban. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu manfis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya arsy juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke,
Benar itu, karena ada butuh tempat. Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Zura banyak. Malah bingung kabeh. Wah pidato ini Pak Zainuddin jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Urusan itu. Jadi sekarang tuh kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Kalau eling balik ning Quran hadis, istilah resmine Allah niku, pokoknya istilah yang dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke cara kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye ra roh. Nak wong Jawa mbok sing ngecat lopok, malah pengiran kok ngecat barang repot men. Pokoknya sementing kowe nglafadzno lafadz sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Ora sabuk mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Iki bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno date nggih sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja bilang, aku yo ono. Anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku iku sitok, kul wa ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau suwi ra kepikiran, kalau tauhid waras. Kalau nebet kandani cek SMP wingi ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah eling hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dak. Terus ketika ditanya aina Allah fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi napa? Dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini terus buleten wis ora usah mikir. Nah Imam Ghazali lek mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semono ae biasa wae ora usah ribet. Wong aras masih kondange koyo ngono diciptakan, kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke ya di itu objek. Daripada yang mulai Allah ada di mana-mana terus cilik-cilik malah takut, rak banyak malah disimpul. Waduh, repot benar. Kalau di mana-mana dia nyimpulane kalau gitu malah repot meneh. Yo nang tasawuf malah bingung none. Allah ada di hati, bar saya malah repot meneh. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya. Sanad Quran era sanad semacam-macam. Allah itu sapa zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya atau af'alullah. Bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad. Bahwa Allah itu butuh tempat, butuh apa. Yeling-yeling. Jadi kalau suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa. Sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ora usah mikir macam-macam. Saniki nu paham wis macam-macam. Terus dua paham ini menjadi kelompok besar. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan Allah. Tapi kalau menurut faham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fawqa aydihim, utai tangannya Allah sandure tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan nemes ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i.
tangan sudah dibahas. Jadi orang kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan iku boten. Misalnya tangan-tangan raja, mana ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan, mau tangan bisa disembunyikan, ning ndi. Pokoknya wong rata tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi tangan. Mau nek dadi bahasa iku ora ono maknane. Nggih. Makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ono maknane, pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoke. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita takok, diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Mosok Jakarta iso delok. Ya diketahui manane roh, rohe nganggo apa pokoknya diketahui kok takoki kudu nganggo. Jadi kadang-kadang wong teke terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat, alat itu mata. Kalau jauh berarti tidak tahu yo kasus. Maknane Quran nganggo ngono edan bareng dari Imam Syafi'i. Wong ape edane wae aja.